Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, dengan aku Asya. Kali ini kita akan mempelajari mengenai failover download balance. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yakni failover download balance. Failover download balance merupakan metode yang digunakan ketika kita memiliki dua jalur internet, atau mudahnya memiliki jalur internet dengan menggunakan dua jalur ISP. Sebagai contoh, perhatikan pada gambar di samping, terdapat satu router yang memiliki dua jalur internet, yakni ISP1 dan ISP2. Untuk konsep failover sendiri, jika terdapat dua jalur internet, maka satunya itu aktif dan salah satunya itu akan tidak aktif atau menjadi backup. Misalkan ISP1 mengalami down atau bermasalah, nantinya ISP2 akan jadi backup untuk penggantinya. Sedangkan untuk konsep load balance, kedua jalur internet akan sama-sama aktif. 2. Setup topologi. Sebelum itu, pada bagian topologi, dapat teman-teman perhatikan sejenak. Di sini terdapat dua router yang bertindak sebagai ISP, dan satu router yang bertindak sebagai router customer. Untuk IP di kedua router ISP, saya setting secara statik dan sudah terakses oleh internet. Maka langkah selanjutnya, kita dapat memberikan IP di MikroTik customer. Maka kita bisa setting IP address di kedua router ISP terlebih dahulu yang nantinya akan dijadikan gateway untuk router customer. Kita buka router ISP1. Pada menu IP address, berikan IP yang digunakan. Misal 192.168.1.1/24 di Ether 2. Kemudian lakukan hal yang sama di SP2, dan untuk IP-nya kita gunakan 172.16.1.1/24. Selanjutnya, kita lakukan static addressing di router customer. Kita berikan IP yang mengarah ke Ether 1 terlebih dahulu, atau yang terkoneksi dengan ISP1. Nah, misal 192.168.1.2/24. Kemudian kita tambahkan lagi yang mengarah ke Ether 2, yakni 172.16.1.2/24. Berikutnya, kita setting agar router customer dapat mengakses internet, yakni menambahkan default route, baik yang mengarah ke interface 1 maupun 2. Untuk prosesnya, saya agak percepat saja, karena ini cukup mudah. Nah, perhatikan pada bagian route flag, di sini untuk yang mengarah ke router ISP1, informasinya adalah AS atau aktif static. Sedangkan ISP2, informasinya hanya S atau static, yang mana itu berarti tidak aktif. Nah, inilah yang dinamakan konsep failover, yang sempat saya jelaskan sebelumnya. Dan kita bisa setting IP DNS-nya. Pada kolom servers, kita bisa berikan 8888 agar nantinya kita bisa ping ke domain google.com. Jika sudah, kita bisa ke terminal untuk ping 888 dan google.com. Perhatikan, di sini ia sudah bisa melakukan ping. Di sini dapat teman-teman perhatikan pada topologi terdapat dua VPC yang belum terkoneksi. Maka di sini kita bisa lakukan konfigurasinya ya. Nah, yang pertama kita akan lakukan konfigurasi bridge, yaitu menyatukan Ether 3 dan Ether 4. Selanjutnya, kita ke menu IP address untuk menambahkan IP di interface bridge. Sini saya akan berikan 10.10.10.1/24. Kemudian kita setting DHCP servernya untuk interface bridge. Nah, yang terakhir kita konfigurasi NAT. Hal ini karena kita memiliki dua ISP, maka kita konfigurasi NAT-nya 2 kali. Nah, jika sudah terkonfigurasi semua seperti ini, maka kita bisa request IP DHCP di kedua VPC-nya. Selanjutnya, kita bisa ping 88 dan google.com baik di VPC 1 maupun VPC 2. Nah, perhatikan di sini kedua VPC sudah terakses internet. 3. Konfigurasi failover. Jadi, cara kerja failover itu kan hanya menggunakan satu ISP saja, dan yang satunya sebagai backup. Maka cara memainkan failover supaya lebih leluasa, kita bisa menggunakan yang namanya parameter distance. Nah, distance digunakan untuk mendeskripsikan parameter ataupun nilai parameter routing yang diprioritaskan. Jadi, semakin besar nilai distance tersebut, maka semakin tidak diprioritaskan.
Langsung saja kita implementasikan. Kita bisa lihat di sini yang aktif adalah ESP1. Maka di sini saya coba ubah parameternya menjadi lebih besar, sehingga nantinya yang aktif adalah ESP2. Di sini kita coba ubah di ESP1, misalkan distance-nya hingga 10. Perhatikan di sini untuk jalur internetnya akan langsung berpindah ke ESP2. Namun jika distance-nya sama, maka MikroTik akan by default menentukan prioritas yang akan digunakan. Selanjutnya kita akan mengenal mengenai fitur check gateway. Untuk saat ini, jalur internet yang digunakan adalah ESP2 dan ESP1 sebagai backup. Jadi fitur ini membantu memastikan bahwa gateway yang dipilih berfungsi dengan baik dan dapat diakses. Jika gateway utama tidak dapat dijangkau karena masalah mungkin, maka router dapat secara otomatis beralih ke gateway cadangan untuk menjaga konektivitas. Kesimpulannya, MikroTik customer akan senantiasa mengecek IP gateway-nya dalam status up atau down. Langsung saja kita coba tanamkan check gateway pada jalur ESP2. Di sini, jika kita lihat pada kolom check gateway, maka akan ada dua pilihan, yakni ping dan ARP. Di sini kita akan gunakan ping, maka nanti router customer akan selalu ping ke gateway setiap 10 detik. Selanjutnya, kita bisa disable IP di ESP2 yang mengarah ke customer. Lalu, kita bisa cek pada router customer lagi untuk memastikan ia sudah beralih secara otomatis. Nah, di sini kita tunggu beberapa saat saja. Nah, dapat teman-teman perhatikan, di sini ia sudah berpindah ke ESP1. Lalu bagaimana jika kita tidak menggunakan check gateway? Maka nantinya router akan menggunakan ESP2 atau ISP utama walaupun IP-nya sudah kita disable. 4. Konfigurasi load balance ACMP. Sini saya akan langsung konfigurasikan saja, karena load balance menggunakan dua jalur ISP, maka kita bisa aktifkan kembali IP yang berada di ESP2. Selanjutnya, pada router customer, kita hapus default route-nya, baik yang mengarah ke ESP1 maupun 2. Kemudian, kita tambahkan lagi. Pada bagian gateway, kita isikan dua ISP, yaitu dengan mengklik tanda panah bawah di sini. Oke, di sini kita isikan IP-nya. Kemudian setelah di-apply, di sini akan muncul informasi AS yang berarti kita bisa akses internet melalui kedua ISP. Nah, ISP1 atau ISP2. Lalu kita akan uji coba di kedua VPC. Kita lakukan uji coba load balance ACMP dengan ping 88. Lalu kita coba lakukan traceroute 8888. Nah, bisa kita lihat bahwasanya PC ini jalur ke internetnya pertama ke interface bridge, kemudian ia ke ISP2. Setelah itu baru terhubung ke internet. Kita lanjut ke VPC 2, ping 88. Nah, di sini ia sama, melewati bridge dan melewati ESP2, kemudian mengakses internet. Dan kita coba untuk ping google.com. Nah, di sini ia memilih jalur ISP1. Jadi perlu diketahui bahwa yang menentukan jalur internetnya adalah MikroTik. Jadi kita tidak tahu atau istilahnya round robin load balance. Jadi ketentuannya 50-50. 5. Berbeda bandwidth pada ISP. Di sini kita akan uji coba, yaitu pada setiap ISP bandwidth-nya berbeda-beda. Misalkan ISP1 bandwidth-nya 2 Mbps dan yang ISP2 bandwidth-nya 8 Mbps. Maka nantinya perbandingannya bukan lagi 50-50, namun 1:4. Nah, saja kita ke router customer, pilih menu IP routes, kita double klik pada default route. Nah, karena perbandingannya 1:4, maka di sini pada bagian gateway kita sediakan 5 kolom. Kemudian di bagian paling atas kita isi dengan ISP1, dan sisanya kita isikan ISP2. Selanjutnya kita lakukan traceroute dari MikroTik. Kita ke menu tools, lalu pilih traceroute. Dan di sini pada kolom traceroute isikan IP Facebook. Untuk melihat IP-nya, kita bisa buka command prompt. Kemudian ketikkan nslookup facebook.com. Nah, di sini IP-nya sudah muncul, kita bisa salin untuk kita tempel di winbox.
Kemudian untuk protokolnya pilih ICMP, kemudian kita start. Nah, perhatikan di sini ia menggunakan ESP2. 6. Konfigurasi load balance root rules. Kita akan melakukan konfigurasi load balance dengan metode root rules. Jadi, root rules ini akan bekerja dengan sistem SRC address. Maka kita bisa mendefinisikan, misal untuk PC 1 kita harus internetan menggunakan ESP2, dan PC 2 harus menggunakan ESP2. Karena menggunakan sistem SRC address, maka PC-nya harus menggunakan IP statik agar tidak berantakan. Nah, di sini saya sudah setting kedua VPC-nya secara statik dengan IP 10.10.10.11 untuk VPC 1 dan 10.10.10.12 untuk VPC 2. Dan keduanya sudah memiliki IP DNS 888. Oke, langsung saja kita masuk ke Micro-T Customer. Pilih menu IP routes, dan untuk konfigurasi sebelumnya, kita disable. Dan ke bagian rules, dan klik add. Pada kolom SRC address, isikan IP VPC 1 terlebih dahulu. Lalu pada tabel, ketikkan VPC 1. Lalu apply, dan tambahkan untuk VPC 2. Nah, fungsi dari tabel ini adalah jika terdapat paket yang berasal dari IP 10.10.10.12 yang ingin mengakses ke internet, maka Micro-T akan merujuk pada tabel routing yang ada di PC 2 untuk menentukan jalur yang tepat. Selanjutnya, kita bisa kembali ke menu root. Perhatikan pada pojok kanan terdapat pilihan main, VPC 1 dan VPC 2. Ini adalah kelompok routing tabelnya. Di sini kita pilih all saja, kemudian klik add. Di bagian DST address, biarkan default. Lalu untuk gateway, definisikan IP yang mengarah ke ESP1 terlebih dahulu. Dan pada bagian routing mark, pilih VPC 1, lalu apply. Kemudian tambahkan untuk VPC 2. Nah, jika sudah seperti ini, bisa kita apply. Maka di sini sudah ada dua jalur internet yang dua-duanya sudah aktif. Selanjutnya, kita lakukan trace route dari kedua VPC. Di sini, pada VPC 1, kita ping 888. Nah, jika sudah berhasil, kita trace. Maka di sini, ia menggunakan jalur ISP1 untuk mengakses internet. Di sini kita bisa uji coba di VPC 2. Nah, setelah kita trace, di sini dapat kita lihat ia melewati ISP2 untuk mengakses internet. 7. Konfigurasi load balance firewall mangle. Jadi, firewall mangle ini bisa mendefinisikan paket berdasarkan protokolnya. Nah, untuk konfigurasi sebelumnya, sudah saya disable, baik yang ada di menu root ataupun row. Kita bisa ke menu IP firewall, lalu pergi ke menu mangle. Seperti sebelumnya, kita akan membuat VPC 1 menggunakan ISP2 dan VPC 2 menggunakan ISP2. Klik add. Pada bagian chain, pilih pre-routing. Untuk source address, isikan VPC 1. Pada bagian action, pilih mark routing. Kemudian pada new routing mark, ini sama terkait dengan routing table yang pada di row routing. Maka di sini kita bisa isikan mangle ISP1. Kemudian di sini kita tambah satu row lagi, yaitu yang mengarah ke ISP2. Jika sudah selesai memberikan row-nya, selanjutnya kita tambahkan ke routing table-nya. Di sini klik add. Pada bagian DST biarkan default. Lalu pada gateway isikan IP ISP1. Kemudian pada routing mark pilih mangle ISP1. Nah, jika sudah di-apply, kita bisa lakukan hal yang sama untuk yang mengarah ke ISP2. Nah, jika sudah, kita bisa lakukan trace route di kedua VPC. Pada VPC 1, kita bisa ping 88 terlebih dahulu. Kemudian trace 88. Maka di sini ia melewati ISP1. Sudah sesuai dengan apa yang kita konfigurasikan sebelumnya. Selanjutnya kita bisa cek di VPC 2. Nah, dapat dipastikan ia juga sudah sesuai dengan apa yang kita konfigurasikan, yaitu melewati ISP2 untuk mengakses internet. Sampai di sini saja untuk video mengenai failover dan load balance. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.